Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Mustika Sari dengan NPM 2752444 dari Prodi Manajemen Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas rancang bangun jaringan komputer dengan tugasnya itu menginvestigasi VLAN implementasi atau investigate a VLAN implementation. Baik, kita langsung saja ke pembahasan. Di sini ada tabel address. Di sini ada objektif atau tujuan. Yang pertama, bagian pertama yaitu mengamati lalu lintas siaran dalam implementasi VLAN. Kemudian yang kedua, bagian 2, observe broadcast traffic without VLAN atau amati lalu lintas siaran tanpa VLAN. Kemudian latar belakang background atau latar belakang pada aktivitas ini kita akan mengamati bagaimana lalu lintas siaran diteruskan dari switch ke VLAN dikonfigurasi dan saat VLAN tidak dikonfigurasi. Baik, kita langsung saja ke yang pertama, bagian instruksi. Di bagian pertama, kita akan lakukan observe broadcast traffic in a VLAN implementation atau mengamati lalu lintas siaran dalam implementasi VLAN. Di langkah pertama ini, kita akan mencoba ping dari PC1 ke PC6. Yang perintah pertama yang A, yaitu kita akan menunggu hingga semua lampu tautan berubah menjadi warna hijau. Baik, di sini sudah berubah warna hijau. Kemudian yang kedua, kita klik tab simulasi dan gunakan add simple PDU, alat simple PDU dengan mengklik PC1 dan lalu klik PC6. Masuk ke PC1. Di sini di PC1 sudah terpasang IP address-nya. Kemudian kita lihat PC6. Di PC6 juga sudah terpasang IP address-nya. Kemudian kita lihat langkah berikutnya, kita C. Pada perintah C ini, klik tombol capture and forward untuk melangkah melalui proses. Amati permintaan ARP saat mereka melintasi jaringan. Ketika jendela Windows Buffer muncul, kemudian klik tombol view previous events. Oke, di sini kita untuk melakukan ping menggunakan simulasi. Di sini kita akan coba menggunakan PDU. Kita coba lakukan ping dari PC1 ke PC6. Kemudian kita klik tombol ini. Apakah akan berhasil? Di sini masih melakukan broadcast antar switch. Baik, di PC7 dia ditolak karena bukan alamat tujuannya. Di PC4 dia juga ditolak. Di PC1 dia ditolak. Event baik.
Kita coba lagi dari PC1 ke PC6. Apakah akan berhasil? PC7 ditolak, kemudian ya ke PC4 juga ditolak. Baik, ditolak. Nah, di hal ini menandakan jika dia tidak bisa ping, tidak berhasil karena PC1 ini berada di VLAN yang berbeda dari PC6 dan tidak mengizinkan perangkat untuk berkomunikasi satu sama lain karena terpisah secara logis. Kita lihat semua panel simulasi di mana switch ketiga ini mengirim paket setelah menerimanya, kemudian switch 3 mengirimkannya ke PC keempat karena berada di VLAN yang sama dengan PC1. Dan dalam operasi normal ketika di sini dan dalam operasi normal ketika sebuah saklar menerima rem siaran di salah satu portnya, ia meneruskan bingkai ke semua port lainnya. Perhatikan untuk S2 ini atau switch 2 ini hanya mengirimkan permintaan ARP keluar dari F01 ke switch 1, dan perhatikan juga yang switch ketiga hanya mengirimkan permintaan ARP keluar dari F011 ke PC4 ini, dan PC1 dan PC4 keduanya milik VLAN 10, PC6 milik VLAN 30, PC6 ini milik VLAN 30. Karena lalu lintas siaran terkandung dalam VLAN, PC6 tidak pernah menerima permintaan ARP dan PC1 dari PC1 maksudnya. Karena PC4 ini bukan tujuan PC4, lalu kenapa PC4 itu membuang permintaan ARP? Ping dari PC ke-1 ini gagal karena PC1 tidak pernah menerima balasan dari ARP. Jadi begitulah sekiranya penjelasan kenapa ping ini gagal. Lalu kita lihat tahapan yang kedua. Pada langkah kedua ini reload the switch atau reload the switch ini menggunakan use the root command in the privilege exchange mode fast forward time located in the bottom yellow. Baik, untuk switch step langkah kedua ini atau step kedua ini kita akan lakukan ping dari PC1 ke PC4. Langkah pertamanya kita akan mengklik tombol new button di bawah tab dan klik icon add simple video icon the right side of packet tracer and ping dari PC1 ke PC4. Baik, kita coba ping dari PC1 ke PC4. PC1 ke PC4. Kita coba apakah berhasil. Apakah ping ini akan berhasil? Tes masih terus berjalan. Baik, case di sini dia tidak berhasil. Kenapa tidak berhasil? Karena
Baik, kenapa proses tadi tidak berhasil? Karena PC1 dan PC4 sama-sama tergabung dalam VLAN 10. Maka jalur request ARP sama seperti sebelumnya karena PC4 adalah tujuannya. Maka ia membalas permintaan ARP PC1 kemudian dapat mengirim ping dengan alamat match tujuan untuk PC4. Kemudian kita lihat perintah yang C, yaitu examine the simulation panel atau periksa panel simulasi. When the packet reach 1, why does it also forward the packet to PC7? Ketika paket mencapai switch 1 atau S1 di sini, mengapa paket tersebut juga teruskan ke PC7? Ya, kenapa di sini alasannya karena PC7 juga milik VLAN 10 dan permintaan ARP adalah untuk VLAN 10. Switch akan meneruskan ke perangkat apapun yang terhubung ke VLAN 10 di portnya. Kemudian kita lihat tahap berikutnya yaitu bagian 2. Observe broadcast traffic without VLANs atau amati lalu lintas siaran tanpa VLAN. Dan step pertama atau langkah pertamanya yaitu clear the configuration on all three switch and delete the VLAN database. Hapus konfigurasi pada ketiga saklar dan hapus database VLAN. Kemudian kembali ulang. Yang pertama itu return to real time mode atau kembali ke mode waktu nyata. Kita coba. Dan pada yang kedua yaitu delete the startup configuration on all three switch. What command is used to delete the startup configuration of the switch? Where is the VLAN file stored in the switch? Hapus konfigurasi startup pada semua 3 switch. Perintah apa yang digunakan untuk menghapus konfigurasi startup switch? Dan kemudian di mana file VLAN disimpan di switch. Jadi langkah yang pertama kita coba mencoba delete startup configuration on all three switch atau menghapus konfigurasi dari 3 switch. Yang pertama kita masuk ke switch yang pertama. Oke. Kita masuk ke switch pertama, kita masuk ke switch 1 yaitu kita masuk ke command interface atau CLI, ketikkan enable, kemudian kita ketikkan res startup. Di sini muncul error the inference file system will install configuration file, continue confirm. Oke, menghapus FM VRAM berhasil. Kita lakukan lagi ke switch yang kedua, masuk lagi ke CLI, enable, dan kita lakukan delete startup config di semua switch. Baik, berhasil.
Sini sudah berhasil untuk menghapus startup config. Di mana VLAN tersimpan. Di sini dia tersimpan di flash VLAN dat. Kemudian kita lihat langkah berikutnya, yaitu menghapus VLAN dari langkah berikutnya. Kita diminta untuk hapus VLAN dari ketiga switch. Oke, kita coba hapus. Masuk lagi ke switch pertama. Switch pertama kita ketikkan delete VLAN dot confirm. Oke, kemudian kita ke yang berikutnya. Ke delete VLAN titik 4. Oke, berikutnya baik, setelah itu kita ke langkah berikutnya, yaitu pada langkah berikutnya, yaitu langkah di sini delete VLAN dari 3 switch sudah dilakukan. Kemudian kita ke step kedua, yaitu reload the switch. Di reload the switch ini kita akan menggunakan perintah reload dalam mode exchange untuk mengatur ulang semua switch. Kemudian kita tunggu hingga seluruh tautan, kita tunggu hingga link to turn green atau seluruh tautan berwarna hijau. Untuk mempercepat proses, kita bisa mengklik fast forward time di lokasi in the bottom bila output bawah. Oke, kita coba implementasikan. Oke, di sini kita akan mereload. Kita switch kedua. Tunggu sampai selesai. Untuk mempercepat, kita bisa menggunakan real time mode fast forward time. Baik, dan kemudian kita coba lagi yang berikutnya. Itu switch kedua, kita ketikkan reload, confirm. Untuk mempercepat, kita fast forward time. Kita lakukan juga ke yang switch ketiga. Kita forward, fast forward time. Oke, selesai. Kemudian kita ke step berikutnya, itu yang langkah ketiga. Di langkah ketiga ini kita klik capture override to send ARP request and pings. Pada langkah ketiga ini kita diminta untuk klik tangkap teruskan untuk mengirimkan permintaan dan ping. Setelah Saklar memuat ulang dan lampu tautan kembali menjadi hijau, jaringan siap untuk meneruskan lalu lintas ARP dengan ping Anda. Kita lihat, kita pilih skenario yang ke-6. Kita tap untuk pattern skenario. Baik, di sini kita menggunakan select skenario kosong. Di sini ada skenario 0. Kita klik, kemudian kita selesai. Pada langkah
pada langkah berikutnya, yaitu ada reflection question atau pertanyaan refleksi. Di sini yang pertama, jika PC dari VLAN 10 mengirim pesan siaran, perangkat mana yang menerimanya? Oke. Jika kita melakukannya, maka semua perangkat yang ada di VLAN 10 itu akan menerimanya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, jika PC di VLAN 20 mengirim pesan siaran, perangkat mana yang menerimanya, maka semua perangkat yang ada di VLAN 30 akan menerimanya. Dan pertanyaan keempat, apa yang terjadi pada frame yang dikirim dari PC di VLAN 10 ke PC di VLAN 30? Itu akan drop. Dan dalam hal port, apakah domain domain pada saklar? Setiap port adalah domain yang terpisah. Dan yang keenam ini, dalam hal port, apa domain broadcast pada switch? Mereka dibagi dengan jumlah VLAN di switch. Oke. Sekian dari saya, mungkin itu cukup. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.